yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelum Ana mulai ada beberapa yang perlu Ana sampaikan sehubungan dengan kelas bahasa Arab kita. Pertama yaitu terkait ini ya, keaktifan para peserta kelas bahasa Arab jilid 1. Ya, mungkin kita tidak perlu terlalu formal ya Ikhwan, tapi kita bisa serius dalam membahas terkait permasalahan ini, yaitu terkait keaktifan para peserta kelas bahasa Arab. Merasa nggak sih teman-teman di sini dari minggu pertama yang awalnya ada 5, 6, 7 hingga minggu ke berapa ya? Sudah pertemuan ke berapa, Ikhwan? Ada yang tahu? Ada yang 11 lagi di WA 11. 11 ya. Ini jumlah pesertanya ada berapa coba? 2 ya? Benar nggak, Ahi? 2 ya? Iya. Ya, 2 orang. Nah, yang lain kemana ini? Nah, Ana dapat nasihat dari Ustadz bahwasanya ilmu merupakan sesuatu hal yang agung. Ya. Jadi kita sebagai seorang thalabul ilm yang harusnya mengejar ilmu tersebut, bukan ilmu yang menjemput kita. Paham nggak? Pernah mungkin Ana tidak pernah menggunakan bahasa agama ya, karena Ana takut salah dalam menyebutkan hadis dan sebagainya. Tetapi bahasa mudahnya seperti ini, Ikhwan. Logika sederhananya ya. Kita seringkali bekerja keras agar bisa mendapatkan uang. Betul nggak, Ahi? Ya, ya benar ya. Bekerja keras, banting tulang, kerja dari apa ya, kalau pegawai kantor 8 jam, dari jam 8 sampai jam 8 pagi, ya dari pagi sampai malam. Nah, bekerja terus, apa yang diperoleh? Uang, bukan? Nah, sekarang logika sederhananya adalah apakah uang tersebut akan datang kepada kita atau uang itu butuh kepada kita? Bahasa mudahnya, apakah uang itu merasa butuh terhadap kita? Yang mana yang betul? Kita butuh terhadap uang atau uang butuh kepada kita? Kita butuh terhadap uang. Nah, tepat sekali. Apakah bukan uang yang membutuhkan kita? Tidak kan? Uang tidak pernah butuh kepada kita, tapi justru kita butuh terhadap uang. Bagaimana cara mendapatkan uang? Bekerja keras, iya kan? Bekerja keras bukan? Ya, Iya. bekerja keras. Nah, sama seperti kita menuntut ilmu. Kita yang menuntut ilmu atau ilmu yang menuntut kita? Mohon maaf ya, Ana agak sedikit serius di sini. Gimana ya Ikhwan? Ilmu yang menuntut kita atau kita yang menuntut ilmu? Kita yang menuntut ilmu. Ya, kita yang menuntut ilmu, ya Ikhwan. Jadi sebenarnya yang perlu anak garis bawahi di sini adalah sebelumnya anak ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ala ya ala al-hadirah ya Ahi Aldi wa Ahi Dwi Saputra atas keistiqomahan antum semua selama 11 pertemuan sudah bisa istiqomah. Anak apresiasi banget kepada antum semua yang bisa tetap istiqomah sampai detik ini. Jujur ya, untuk penggunaan Zoom ini itu menggunakan Zoom Premium ya, Zoom Premium. Yang dimana setiap pertemuannya itu habisnya sekitar 20.000 ya. Dan alhamdulillah ada hamba Allah yang mendonasikan menyisikan sebagian hartanya untuk bisa digunakan sebagai fasilitas kelas bahasa Arab online jilid 1. Nah, jadi
memang sebenarnya menuntut ilmu itu pasti akan membutuhkan pengorbanan harta, tenaga, dan waktu. Nah, harapannya di sini antum semua ya apa tetap bisa istiqomah sehingga sampai menuntaskan kitab Dosulugo jilid 1 hingga nanti ada kelanjutannya ya. Yang penting sabar dan istiqomah. Tidak mudah, Ahi. Antum pasti mendengar kata-kata ini di majelis ilmu, apa ya, mendapatkan kata-kata ini dari nasihat para ulama, teman sebaya dan sebagainya. Tetapi ini adalah merupakan tantangan besar bagi diri kita semua. Apakah kita bisa komitmen terhadap apa yang kita ucapkan? Seorang muslim tidak boleh menyimpang dari apa yang ia ucapkan. Bila ia menyimpang dengan apa yang ia ucapkan, maka dia harus bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya, ikhwan. Jadi pada intinya di sini ana harapkan Ahi, Aldi Putra dan Dwi Saputra, selain antum apa ya sudah bisa bertahan sampai pertemuan 11 ini, ana mohon apa ya mohon eh, apa ya meminta kepada antum berdua untuk apa membuat surat pernyataan. Formatnya sudah ada ya, surat pernyataan kesanggupan antum untuk mengikuti program bahasa Arab hingga akhir nanti. Kenapa dibuat seperti itu? Karena gini, Ikhwan, ini tujuannya ini bukan untuk memberatkan antum, tetapi ini bentuk komitmen antum gitu loh. Bahwasanya antum itu benar-benar di sini menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh gitu. Tidak hanya sekedar ucapan, tetapi sudah dilakukan dalam bentuk aksi. Sama seperti ketika antum ingin memasuki perusahaan, apakah antum hanya bermodal ucapan saja kepada bos Anda? Bagaimana menurut antum? Mas Aldi gimana? Apakah hanya cukup dengan bermodal ucapan saja untuk bisa membujuk bosnya agar menerima antum bekerja di perusahaan tersebut? Gimana Mas Aldi? Kurang tahu juga. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Pemimpin tidak akan percaya, pemimpin perusahaan tidak akan percaya kalau antum tuh cuma hanya apa ya, mengucapkan sekedar ucapan manis saja tanpa ada bukti fisiknya. Pasti perlu ada tanda tangan kontrak kan, bener nggak? Hmm. Iya kan? Jadi anak harapkan nanti ini juga berlaku untuk kelas jilid 1. Karena kasus ada kasus mungkin di kelas jilid 2 sekarang, dari pesertanya yang awalnya itu ada 13, ternyata mengalami eh, mundur. Ada yang mengalami eh, peserta yang memundurkan diri, baik secara baik-baik atau yang tidak baik. Ya, jadi totalnya ada 5 peserta yang memundurkan diri. Jadi sisa totalnya ada 7 peserta dan semua 7 peserta itu sudah membuat komitmen untuk eh, istiqomah dan juga serius dalam mengikuti program bahasa Arab hingga akhir nanti dengan membuat surat pernyataan dan kesanggupan. Nah, jadi Anda juga akan berusaha untuk menerapkan ini ke grup kelas bahasa Arab jilid 1. Ya, insya Allah untuk nantinya Anda akan membahas lebih lanjut lagi. Bagi yang peserta yang mungkin sudah mulai tidak aktif, tidak ada responnya, maka dengan berat hati Anda akan eh, apa ya melakukan proses pembersihan grup, ya pembersihan grup, yaitu akan mengeluarkan peserta yang memang sudah tidak ada respon sama sekali, ya karena dulu Ana pernah punya prinsip ngeman-ngeman ya, atau apa bahasa Indonesia itu memberikan kesempatan kepada para peserta untuk apa ya tetap bisa melanjutkan kelas bahasa Arab dengan menaruh harapan besar kepada mereka agar mereka mau mengikuti program bahasa Arab ini. Tetapi karena Ana sudah mulai apa ya mulai untuk merubah sikap Ana dan juga mulai mempertegas diri kepada diri Ana, maka ini akan mulai berlaku minggu depan. Bagi nanti para peserta tidak memberikan apa ya komitmen untuk melanjutkan kelas bahasa Arab atau tidak,
maka otomatis Ana akan mengeluarkan peserta yang sudah Ana anggap tidak aktif ya. Jadi insya Allah di sini Ana benar-benar fokus kepada teman-teman yang mau bersungguh-sungguh mengikuti kelas bahasa Arab. Ya, karena Ustadz Syakuk pun juga sudah tidak mau main-main lagi terhadap teman-teman yang memang tidak mau niat sejak awal untuk serius dalam belajar bahasa Arab. Karena insya Allah nanti Ustadz Syakok juga akan membuat raport ya, dan juga nilai progres dari perkembangan antum selama mengikuti program bahasa Arab jilid 1. Jadi sekali lagi pesan Ana kepada Ana pribadi khususnya dan juga ke Mas Aldi Putra, ke Mas Dwi Saputra, itu harus benar-benar komitmen untuk sekali lagi apa istilahnya eh, apa mengikuti kelas bahasa Arab hingga tuntas. Hingga tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa selalu untuk belajar belajar dan belajar agama kita, yaitu agama Islam, terutama dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Baik, sebelum Anda lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait teknis kelas bahasa Arab kita? Nggak ada, Akhi. Tidak ada. Apakah yang Anda katakan dari awal sampai akhir bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Jadi mohon kerjasamanya Ikhwan. Ana bukannya tidak suka ke antum semua. Ana tidak bermaksud benci kepada antum semua, tetapi Ana meminta keseriusan komitmen antum semua untuk serius benar-benar mengikuti program bahasa Arab dari awal sampai akhir. Nanti untuk lengkapnya Ana nanti akan buat di grup ya. Bila yang nanti yang respon itu nanti sedikit ya, nanti sudah otomatis karena kick semua grup tersebut dan Ana hanya akan fokus terhadap para peserta yang aktif-aktif saja untuk minggu-minggu yang akan datang. Mubazir ya Ikhwan, kalau nanti ujung-ujungnya yang aktif cuma Mas Dwi Saputra misalnya, yang lain nggak aktif, kan itu kan juga istilahnya menghabiskan waktu Ana juga istilahnya. Dan maksudnya artinya masih ada waktu yang bisa Ana manfaatkan untuk kegiatan yang lain. Apabila teman-teman di sini tidak niat sejak awal ya. Antum di sini kan juga menghabiskan menyita waktu Ana, dan Ana harus mengorbankan waktu untuk menjelaskan materi, berbagi materi ke antum semua. Jadi kita harus saling mengerti, komitmen satu sama lain. Ya. Dan ini sudah mulai Ana terapkan apa yang sudah diajarkan oleh Ustaz Abdul Syakur agar kita selalu mengagungkan ilmu ya, ilmu dinul Islam, agama Islam dengan baik, bukannya ilmu yang mendatangkan kita, tapi kita yang mendatangi ilmu ya. Mulianya ilmu itu sangatlah luar biasa, sehingga kita sangat tidak pantas apabila kita mengemis-ngemis kepada para tolabul ilmi yang kaslan, malas-malasan, kita istilahnya meminta datang dan sebagainya. Lebih baik jumlahnya sedikit tetapi istiqomah daripada jumlahnya banyak ternyata banyak yang tidak istiqomah. Assalamualaikum Ali Radinal. Kaifa haluk? Waalaikumsalam Ustaz. Afwan Ustaz terlambat. Afwan. Masya Allah. Bila bikhair. Bihai walhamdulillah. Bihai walhamdulillah. Ahuhibbuka ya ahi. Masya Allah. Bisa istiqomah ya? Antum nanti siap ya? Siap. Siap ya. Jadi nanti anak harapkan antum di sini bisa menyelesaikan program ini dari awal sampai akhir. Dan nanti insya Allah nanti kalau pesertanya sudah fix, nanti anak akan laporkan ke Ustadz dan nanti Ustadz akan bisa mengajar kita semua ya untuk mengajarkan terkait materi-materi Dusul Lugho jilid 1 pada hari Jumat pada pukul 8 sampai pukul 10.
Tetap semangat ikhwan, insya Allah Ana di sini akan terus mendampingi antum sesuai dengan apa yang sudah Ana pelajari. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa mulai saja ya. Dengan apa dulu nih? Oh, setokan dulu ya. Mas Dwi Saputra, silakan setokan mufradat. Nawawi, Ya, sambil Anda siapkan ya. hajarun, batu, Mm-mm, sukkarun, gula, mm-mm, labanun, susu, mm-mm. turun, patah, maftuhun, terbuka. Masya Allah. Yahfi, barakallahu fika wa ahsanu ilaika. Mas Aldi Putra, Ya, oke. jangan persis lo ya. At-tufahu. At-tufah. At-tufahu. Apel. Mm-mm. Ghaniyun. Kaya. Iya. At-tajiru. Pedagang. Mm-mm. Apa lagi ya? Al-muhandisu. Insinyur. Ya. Jangan lihat buku lo, Ahi. Iya, akhi. Siap. Anda ingat-ingat gue. Oke, siap. Al-waladu. Anak laki-laki. Ya. Ya. Udah? Udah, akhi. Udah Oke, 5. barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik. Akhira Ali Radinal Mukhtar. Tafadhol, Ahi. Ya, Ustaz. Mulai awal gitu, Ustaz. Yang apa yang dihafal, yang di kepala ya, Ustaz. 5. Kan Ana udah bilang setiap minggu 5 aja, tapi harus berbeda ya. Miftah, miftahun. Miftah, kunci. Iya. Lampu ini. Lampu. Miftah. Sarirun. Sarirun ini. Ya nggak tahu diam koja. Sarirun ini. Kasur, Ustaz. Ya. Terus Mirwaha ini kipas. mirwahatun. Mirwahatun kipas. Lampu ini apa ya? Lampu. Misbah, Ustaz. Misbahun. Misbahun. Masya Allah. Kurang satu, Ustaz ya. Kursiun, Ustaz, kursi. Ini mudah-mudah semua. Ini antum kayaknya banyak ketinggalan. Semangat, Iya, Ahi. Ya, Ustaz. Tanya-tanya sama temen-temennya itu. Iya, Ustaz. Nggak apa-apa ya. Karena harapkan antum lebih banyak lagi kuasai kosakata. Karena nanti kalau sama Ustadz Sakok nanti sekali lagi antum harus banyak bekal. Kalau antum mau apa istilahnya mau diskusi lebih banyak secara private ke Ana, nggak apa-apa, nanti kita bisa carikan waktu aja ya. Ya Mas Ali Akadina, nggak masalah. Hari apa yang antum kosong, ya, Ana sediakan waktu Ana buat antum sendiri untuk nanti kita bisa diskusi secara intens ya. Ana nggak apa-apa. Oke, Ustaz. Jadi jangan berkecil hati. Ana juga sangat salut kepada antum. Juga selama antum punya niat yang kuat buat belajar bahasa Arab, kalau ada solusi ya insya Allah kita akan berusaha mencari solusi yang terbaik selama kita sama-sama memiliki niat yang kuat. Nanti Mas Ali bisa sampaikan ya waktunya kapan, jadwal yang kosong, nanti Anda sesuaikan buat antum nantinya. Fahim ya Ahi Ali? Naam, Ustaz. Oke, jazakallah khairan. Baik, langsung saja kita masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya, ini kecampur sama tesis Ana ya. Materi tesis Ana. Ini sudah Ana bukakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ikhwan? Sudah, akhi. Oke, tafadhol akhi siapa? Reza Ronaldi.
Oh, ini belum ya? Sebentar, ini belum ya? Terakhir sampai mana, Ahi? Sini ya, 25 ya? Kemarin terakhir sampai Iqra Waktu yang halaman 22. 22. Oh, sini ya? Oh, sebentar. Sini ya? Udah ya? Di bawah, Terus di bawah. ke sini ya? Itu ke A. Yang A ya? Oke. Baca. Baca Ahi Dwi Saputra yang alif. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Mas Ali Radinal, tafadhol baca yang sebelah kanannya. Halo, Halo, yang kanannya bisa dibaca ya. Muhammadun itu Belum, Ustaz ya. bukan. Itu kan kiri. Oh, maaf. Kiri ya. Ana salah sebut kiri ya. Yang kiri. Mulai dari Aminah. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Rojatu, Sofiyatu, Rukoyatu. Nah, di sini kita belajar apa, Ikhwan? Ada yang mau mencoba berpendapat? Anas lebih metodenya diskusi antar peserta dengan ini ya, pendamping ya. Jadi nggak Ana kasih dulu materinya secara full, Ana memberikan kesempatan kepada antum semua. Mas Aldi, kita belajar apa sekarang kalau boleh tahu materi ini? Yang dibaca tadi, Akhi. Ini sekarang kita bahas materi apa ini? Penggunaan domah ya, Akhi. Oke, silakan berpendapat penggunaan domah ya. Terus apalagi? Untuk yang mu'annas atau nama dari perempuan tidak memakai tanwin. Oke, itu sudah mendekati benar sih, tapi agak kurang tepat. Ada yang kurang tepat ya. Mungkin Mas Dwi Saputra mau menambahkan atau aslilahu al jawabuhu, jawabannya Mas Aldi. Belum tahu sih. Belum tahu ya. Mas apa? Mas satunya astagfirullah. Ali Radinal. Mas Ali Radinal tahu? Belum tahu ya? Belum tahu Ustaz. Oke, baik. Mas Aldi sudah hampir betul ya. Kita menyinggung berhubungan dengan masalah ini ya. Yang sebelah kiri kita akan membaca isim-isim ini ya, isim-isim a'lam ya. A'lam itu artinya nama orang ya. Nama-nama orang ya. Isim a'lam itu termasuk apa ya, Ikhwan? Salah satu isim apa? Isim a'lam ada yang ingat? Ayo murojaah. Isim ma'rifat. Isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah. Ma'rifah salah satunya adalah isim a'lam ya. Isim a'lam. A'lam itu nama orang salah satunya ya. Nama orang. Nama orang bisa digunakan untuk lil muzakkarin walil muannasin. Lil muzakkarin untuk laki-laki, lil muannasi itu untuk perempuan ya. Perempuan ya. Nah, di sini kan kita perhatikan ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Oke. Nama-nama ini merupakan nama yang berasal dari Arab ya. Nama-nama yang berasal dari Arab, ciri-cirinya diakhiri dengan tanda tanda domah tanwin ya.
Ya, jadi Ana kasih keterangan di sini nama-nama orang Arab ya itu pasti diakhiri dengan tanda harokat apa Ikhwan? Dhammah tain. Dhammahtain ya. Oke. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Oke. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi apa? Isim-isim ya, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya adalah isim a'lam ya, isim a'lam lil muannasi, muannas ya, muannasi. Muannasi nama orang untuk perempuan ya. Sekali lagi, isi-isi yang tidak boleh ditanwin salah satunya ya, ini salah satunya. Berarti kalau Anda bilang salah satunya berarti bukan satu-satunya ya. Benar atau salah? Benar. Ya, berarti salah satunya itu adalah isim a'lam lil muannasi atau nama orang untuk perempuan ya, untuk perempuan ya. Isim a'lam lil muannasi, muannasi ya, muannasi itu nama orang untuk perempuan. Tandanya biasanya dengan apa? Tak magbuto. Tandanya adalah tak magbuto. Ya, tak magbuto. Tak magbuto itu bentuknya seperti apa? Bentuknya bulat, terus ada titik 2. Ini kita sebut sebagai tak magbuto. Sekarang Ana mau tanya, Aminatu tak magbutonya yang mana? Tuh. Ini ya, biasanya tandanya dengan tak magbuto. Tapi jangan disamakan seperti ini. Oh, berarti apa? Saatun ya, saatun berarti dibacanya saatu. Nanti jangan seperti itu. Ana nggak pernah ngajari seperti itu ya. Saat apa? Maaf ya. Saatu ya. Salah ini. Harusnya yang benar adalah saatun ya. Loh, kok bisa gitu? Ya, Ahi. Karena yang kita bahas di sini adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin itu salah satunya adalah isim a'lam lil muannasi atau nama orang untuk perempuan. Ya. Nama orang untuk perempuan. Nama orang ya, bukan kata apa? Nama apa? Bukan kata benda ya. Tapi digunakan untuk nama orang, ya. Nama orang untuk perempuan biasanya tandanya adalah tak marbuto. Ya, tak marbuto. Tanwin Ustaz ya. Apa? Kalau laki-laki tanwin ya. Nah, sabar ya. Ya, sabar Ahi. Banyak kok Ahi. Ana satu-satu ya. Oke, nasihat Ana juga sabar ya belajar bahasa Arab. Salah satu inilah ya nasihat Ana juga buat Ana pribadi ke antum semua, jangan terburu-buru dalam belajar bahasa Arab dan juga jangan apa ya masuk materi yang advance dulu, kuasai yang dasar-dasar dulu, karena banyak teman-teman yang mundur itu karena nggak sabar ya, nggak sabar. Kalau banyak teman-teman yang nggak sabar akhirnya apa ya, jatuhnya apa, Ikhwan, meremehkan ya, paham ya.
banyak orang, ini gak usah ngomong orang lah, anak sendiri ya. Anak sendiri itu pernah berhenti belajar bahasa Arab di tengah jalan. Kenapa? Ya alasannya foto, kemudian ya nggak bisa lanjut lagi. Ketika anak mengulang lagi materi awal, nah kan otomatis kan anak harus mengulang lagi kan materi yang sudah anak pelajari. Nah, kebanyakan orang itu ketika mengulang pelajaran yang sebelumnya itu merasa bosan. Ada rasa-rasa kebosanan dalam mengulangi pelajaran yang lama. Sehingga kalau mereka bosan, akhirnya apa jatuhnya? Meremehkan. Itu yang Ana merasa bahwasanya ini harus kita waspadai. Jangan pernah meremehkan ilmu. Oke? Kita baca Al-Fatihah setiap hari bosan nggak? La. Nggak. Makanya kalau antum nanti udah bisa bahasa Arab, antum jangan pernah bosan materi tentang haza babun. Itu merupakan saksi sejarah antum pertama kali belajar bahasa Arab. Awalnya dengan belajar apa? Yaitu tentang isim isyarah. Nah, itu perjalanan hidup teman-teman di situ jangan sampai dicela dan juga tidak boleh diremehkan. Ilmu yang sedikit apapun apabila diamalkan itu akan sangat bermanfaat untuk nanti kita di akhirat kelak. Bisa dipahami, Ikhwan? Ya, Ustaz. Ya, oke. Ya, isim-isim yang tidak ditangguin. Ini anak pakai bahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami. Atau bahasa Arabnya adalah al-ismul lazi la yansorif. Al-ismul lazi la yansorif. Al-ismul lazi la yansorif. Itu ismu ya. Kalau itu satu benda untuk mufradnya ya. Kalau untuk jamaknya itu namanya nanti adalah al-asmaul lazi. Al-asma itu adalah isim-isim ya. Al-lazi yang la itu tidak boleh la yansorif. Yansorif itu tidak boleh ditanwin. Anda tulis di sini ya. Silakan mau dicatat. Ismul lazi la yan pakai sot ini yan sorif. Nah, itu artinya isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin adalah isim a'lam lil muannasi, yaitu nama orang untuk perempuan. Tandanya itu adalah tak marbuto. Tak marbuto. Ya, apakah semua nama perempuan itu selalu diakhiri dengan tak marbuto? Tidak. Contohnya Maryamu tidak diakhiri dengan tak marbuto. Perhatikan nama Maryamu. Apakah diakhiri dengan diakhiri dengan tak marbuto, Ikhwan? La. Tidak ya. Tidak diakhiri dengan tanda tak marbuto. Tetapi ini dihukumi sebagai isim a'lam, nama isim a'lam lil muannasi, nama untuk diperuntukkan untuk perempuan walaupun tidak diakhiri dengan tak marbuto. Apakah semua nama apakah ada nama laki-laki yang diakhiri dengan tanda tak marbuto untuk nama laki-laki? Ada. Salah satu contohnya adalah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Hamzatu. Ya, Hamzatu. Ya, ini tambahan Hamzatu. Hamzatu. Tetapi ini pengecualian ya. Ya, pengecualian bahwasanya nama paman Nabi Muhammad SAW yang diakhiri dengan tak marbuto itu termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Catat kaidahnya ini ya. Catat ini ya kaidahnya ini. Bahwasanya di sini ya, catatan. Tidak semua
nama perempuan itu diakhiri dengan tak marbuto ya. Oke. Jadi ini kaidah yang harus dipegang. Jadi tidak semua nama perempuan itu diakhiri dengan ya dengan tak marbuto ya. Tak marbuto. Ada yang mau bacakan? Mas Aldi mungkin ulangi lagi kaidahnya. Yang mana tuh, akhi? Yang bawahnya ini yang Ana sebutkan sebelumnya. Tidak semua nama perempuan itu diakhiri dengan ta marbutoh. Artinya apa? Berarti ada nama laki-laki yang memiliki tanda tak marbuto. Marbutoh. Coba Mas Aldi ya. Coba ulangi lagi pernyataan catatan Ana ini. Tidak Mas- semua. Oh, kok Mas Tidak. Aldi? Mas Ali. Mas Ali? Ali Radinal? Siap, Ustaz. Ulangi lagi. Iya, Ustaz. Ulangi lagi. Tapi tidak semua yang apa istilahnya, Ini loh, kan Ana udah Yang- catet. ya tak marbuto itu secara umum memang buat perempuan. Cuman ada pengecualian seperti contohnya hamzatu. Berarti tidak semua, apa kesimpulannya? Tidak semua Nama perempuan itu diakhiri tak marbuto, ada Dengan- pengecualiannya. berarti maknanya apa? Kalau tidak semua nama perempuan diakhiri dengan tak marbuto, berarti artinya apa? Ada nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbuto. Ya. Pak. Ya, paham ya? Ini kadang nanti dijebak sama Ustaz Syakuk nanti. Antum harus peka ini ya. Hamzatu. Jangan gara-gara ada hamzatu di sini ya, antum menghukumi perempuan, apalagi antum nyebutinya hamzatun. Nah, antum tuh menghina paman Nabi Muhammad itu. Karena antum bilang hamzatun itu perempuan. Ya kan? Kalau dalam bentuk tanda domahtain, hamzatun, berarti antum itu mengatakan bahwa paman Nabi Muhammad itu perempuan. Nauzubillah min zalik. Makanya nama hamzatu itu termasuk al-ismul lazi la yansorib, salah satu isim a'lam lil muzakkarin yang tidak boleh ditanwin. Fahimtum ya ikhwan? Itu, akhi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita diskusi deh. Ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan materi ini? Belum kayaknya, akhi. Udah dicatat? Udah. Udah, oke. Sekarang Mas, tadi siapa yang sudah baca ya? Oke, Mas Aldi belum ya? Mas Aldi, Ya. lanjut baca yang bawah. Kan sama perintahnya ya. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Jangan ragu. Ayo, ulangi lagi karir yang mantep, harus yakin bacanya. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Gitu loh. Harus yakin. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Nah, enak tuh kayak orang baca kitab kayak gitu. Lancar, harus yakin. Oke, tarjim. Tulis dan bacalah. Tulis dan bacalah. Tulis, ikok tulis. Dari mana anak ngajari? Anak kok ngajari? Beritahu anak ikok itu tulis. Iqra bacalah. Iqra waktu. Waktu. Dari kata apa itu? Kata ba. Kata ba itu artinya menulis.
Iqra dari kata qara'a, ya. Qara'a Baca dan artinya tulis. membaca. Ya, ini qara'a itu fi'il madi. Kataba itu fi'il madi. Kalau sudah dibaca iqra berarti itu adalah fi'il amr, ya, itu perintah. Qara'a yaqra'u, ini masdarnya ana lupa. Qari'un, makru'un, iqra, la taqra, makro'u, mikro'un, makro'un, mikro'un, quri'a, yuqra'u. Nah, itu tasrif fi'il. Itu nanti antum harus belajar. Makanya anak bisa tasrif seperti itu karena belajar ilmu shorof itu nanti. Nah, jadi kita bisa enak identifikasi. Iqra itu apa, Ahi Aldi? Fi'il amr, ya. Ya. Waktub itu dari kata uktub, apa? Tulislah. Itu apa? Fi'il amr. Jadi iqra waktub itu adalah fi'il amr. Paham Mas Aldi penjelasan anak? Paham. Oke. Dari kata qara'a, catat Ahi. Uktub itu dari kata dasarnya kataba, fi'il madi. Lah kok ada wawunya itu apa? Waw itu adalah huruf atof. Catat itu. Huruf atof, ya. Atof, ya. Huruf atof itu termasuk dari materi tawabi'. Oh. Apa afwan ya? Apa terlalu banyak materi anak? Atau Apa atau Ustaz? apa? Atof itu apa? Huruf atof itu apa? Wa itu dan kan. Huruf atof itu sambung, menyambungkan kata satu dengan kata yang lain. Termasuk bagian dari materi tawabi', artinya pengikut. Ciri-ciri pengikut itu pasti kata yang pertama dengan yang kedua itu pasti sama. Tidak mungkin berbeda. Contoh, iqra, waktub, diakhiri dengan apa? Tanda apa itu? Sukun. Benar nggak? Ini tanda sukun, ini tanda sukun ya. Nggak ada tandanya ini Ustaz. Iya, makanya kan antum anak suruh catet ya. Punya bukunya nggak? Ada Ustaz, kosongan Ustaz. Gundul ini Ustaz. Makanya dikasih tanda iqra waktub. Biar nanti antum biasa ma'adobati awahiril kalimati. Nah, makanya anak suruh antum itu sering coret-coret bukunya biar nggak kosongan. Itu. Jadi setiap yang anak share ilmu ini ke antum semua ya, antum catat. Itu nanti biar bisa bermanfaat buat nanti antum bisa murojaah dan juga bisa pelajari materi selanjutnya. Gitu loh, Ahi. Ya, nggak apa-apa ya. Ini insya Allah ini nama nggak apa-apa ya. Apa kalau terlalu banyak bilang aja Ahi, terlalu banyak Ahi, stop dulu. Ya, Nggak apa-apa, bilang aja stop dulu, anak menyesuaikan nanti. Jadi iqra itu bacalah, itu adalah fi'il amr. Waktub itu dari maksudnya kalau mau baca letaloknya kayak gini. Iqra wa uktub ma'adopti. Uktub itu artinya tulislah, dari kata kataba, ya. Kataba yaktubu kitaban, katibun maktubun, uktub la taktub, maktabun miktabun, kutiba yuktabu. Nah, itu apalagi itu Mas Akhir Rasid. Nah, itu nanti materi di ilmu shorof, ya, ilmu shorof. Nah, itu nanti sangat membantu sekali buat nanti antum mempelajari materi ini. Tapi nggak masalah. Insya Allah kalau antum sabar belajar, niat yang sungguh-sungguh, insya Allah ada jalan keluarnya. Ya, sementara anak bantu aja untuk
memberikan penjelasan secara detailnya seperti itu ya. Ma'a itu apa ini ya, kayak fungsinya itu Sama, seperti betul. apa huruf jar, membuat kata selanjutnya menjadi kasroh. Dobeti, dob itu tanda, awakhiril al kalimati, awakhiril kalimati, kata-kata berikut ini. Al kalimati itu bentuknya adalah jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Sabar ya. Itu apa nih? Itu al-kalimati itu mudhaf-mudhafun ilaih. Awahiril Soalnya kalimah itu kalimat terpengaruh oleh kata awahiril kalimati. Ya, itu betul. Itu adalah mudhof wal mudhofun ilaih. Masya Allah ya, antum jeli juga ya. ya, nah bingung juga al-kalimati. Iya, ya ciri-cirinya ya awahiril kalimati. Kalau al awahiril kalimati itu bukan mudhof mudhofun ilaih nanti. Jadi apa itu? Naat wal man'ut. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sabar ya. Mungkin yang lain materi mudhof-mudhofun ilaih nanti di materi selanjutnya ya. Antum jangan Masuk ya, Ki? belum masuk ahi, sabar. Apa Ini itu mudhof apa? Ustaz? Bocoran aja ya. Mungkin Mas Aldi mau ngasih tahu ke Mas Ali dulu. Apaan? Ilmu belum? Loh, kan antum tadi jawab mudhof-mudhof ilaih kan berarti antum udah belajar dong. Keceplosan. Kan? Ya kan apa? Kasih tahu ke temennya nggak apa-apa kan kita sharing-sharing di sini. Apa itu? Mudhof-mudhofun ilaihi. Mas Aldi. Belum bisa Ana jelaskan. Ya kalau Ana sih simpelnya dulu ya, kepemilikan ya. Iya. Oh. Itu. Contoh babul masjidi. Babul masjidi. Artinya pintunya masjid. Ya. Babul mudhof, babun mudhof, al masjidu mudhofun ilaihi. Ya nantilah ya. Masjid, pintunya masjid ya, pintunya itu dimiliki oleh masjid itu. Nantilah kita belajar itu. Sabar ya. Siap. Oh. Ini yang salah satu gara-gara banyak peserta itu yang mundur itu, ya itu udah dikasih pancingan-pancingan nih sama peserta. Gak apa-apa, bagus kalau belajar dulu, tapi jangan dikeluarin dulu ahi alti. Kasihan yang belum sama Ana sekali. kira udah masuk tadi ya. Iya, serius. Rupanya masih huruf jar. Iya nggak apa-apa. Emang ini kan metode Ana kan memang i'rab ya, maksudnya mendeteksi satu-satu gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena gini, kalau sekedar mencukupkan diri saja dengan kitab ini ya, antum gampang insyaallah bisa jawab kan? Paham maksud Ana? Kalau cuma suruh baca gitu, bisa toh? Terus habis itu jawab pertanyaan-pertanyaan gampang, insya Allah bisa antum semua. Tapi yang bikin sulit di situ adalah ketika kita menganalisa. Benar nggak? Itu yang susahnya di situ. Makanya dari itu ya inilah yang kita sebut sebagai metode dua arah. Antum kalau misalnya belajar ke ustadz ya, misalnya ustadz siapapun itu, kalau cuma ustadznya jelasin satu arah, ya pasti antum pasti hanya menyerap ilmunya nggak mungkin 100%, mungkin 40-50% saja maksimal itu. Dan itu belum antum benar yakin apakah apa yang antum pahami sesuai dengan apa yang diharapkan ustadz tersebut. Paham nggak? Kalau diskusi satu arah ya. Kalau diskusi dua arah kan Anda bisa tahu pemahaman antum sampai mana dan kekeliruan antum selama menjawab itu Anda bisa koreksi. Dan antum juga punya hak untuk ngoreksi Anda nanti kalau selama Anda menjelaskan ada kekeliruan. Itu dia. Makanya dari itu, inilah kelebihan dari diskusi dua arah. Walaupun kekurangannya pasti lambat. Lambatnya kenapa, Mas Rashid? Ya, karena pasti akan lebih lama diskusinya. Tapi nggak apa-apa. Kalau antum sabar, istiqomah, ya mateng insya Allah ilmu antum. Serius ya? Serius. Itu aja sih. Oke. Lanjut, Mas Aldi, bacanya
Apa isinya, akhi? Ya, Hamidun. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun. Stop. Mas Ali, lanjut. Wasil. Wasil. Mana wasil? Wasil itu artinya lanjutkan. Wasil. Ya, Zat. Sa'idun. Fatimatu Marimun. Hah, kok dari mana Marimun? Itu koma ya. Fatimatu Maryam. Fatimatu. Oh ya, nggak ada komanya ini. Nggak Ya, lihat. Zat. nggak apa-apa. Di sini Fatimatu. Maryamu. 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 Aliyun. Khalidun. Abbasun. Abbasun. Basun. Abbasun. Abbasun. Oke, stop. Mas Dwi Saputra. Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa ahsanallahu ilaikum. Oke, anak hapus ya. Nah, selanjutnya ini buka halaman 24 ya. Wa safhat iftah safhatu al-arba'u al-arba'a wa ishrun ya. Buka halaman 24. Kalau ada yang keliru, Ana tolong ingatkan ya. Ana juga coba membiasakan diri ngomong bahasa Arab. Oke. Arba'a wal ishrun. Naam ya, Mas Aldi, benar ya? Kalau Ana keliru, ingetin aja, nggak apa-apa. Ana juga lagi belajar juga. Karena kadang yang bikin susah itu ya ini, harus terbiasa gitu. Iya, Zat. Oke, bagian Mbak. Siapa yang mau baca? Saya. Wah, Masya Allah. Siapa itu? Aldi. Saya. Ali atau Aldi? Ali. Ali. Oke, tafadhol Akhi Ali. Ba. Al-baitu. Minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Stop. Mina dan ila itu termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Konsekuensinya huruf jar apa, Mas Ali? Jar. Akibat adanya huruf jar di awal kalimat, di awal kata, Kasro, Zat. Yang di belakang sendiri kasro. ya, atau statusnya adalah khofdu atau majrur. Ya, itu nggak apa-apa. Kalau antum jawab kasro juga betul. Tapi untuk membiasakan diri, itu tandanya dalam keadaan khofdu kasroh ya. Itu. Nah, itu. Jadi itu ya. Ini ada 2 percakapan nih. Siapa yang mau ngobrol nih? Ana boleh, Ustaz, akhi? Boleh sama siapa? Ah, boleh. Ya, silahkan. Ana Muhammad. Ya, terus apa lagi? Berarti ana al-mudarrisu. Muhammadun ya. Oke, mulai. Yang mudaris siapa? Mulai dulu. Min aina anta Ana minal Yabani. wa min aina Diartikan, akhi? Ya, nanti takjim dulu. langsung diartikan. Ya, baca, terjemahkan. Iqra wa tarjimi. Tarjim. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minas Sini. Dia dari Cina.
Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina Abbasun, di mana Oh. Abbas? Khoroja. Keluar. Dia keluar. Ai- Aina dhahaba, kemana pergi? Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana si Ali pergi? Zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke kamar mandi. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikuma wa ahsanallahu ilaikuma. Ya. Kok kuma Ustaz, astagfirullah, ahi. Kenapa kok bisa kuma? Karena untuk berdua. Ya, untuk berdua. Kolamu, kuma, kolamukum, kolamuki, kolamukuma, kolamukunna. Udah pernah anak beritahu nggak itu? Udah. Udah ya. Ya itu. Tapi belum detail. Apa belum detail ya? Oh, belum Udah. detail ya. Sabar ya. Kapan ini anak kasih ya? Ini masih belum pakai kum-kum ya? Masih belum ya? Oh, belum ya. Belum. Siap-siap hafalan loh ya nanti. Itu menyenangkan itu ya. Ya, itu. Karena itu yang menjadi materi intinya juga. Oke. Mas Ali sama Ana aja ya. Karena 4-4 ini. Oke. Mas Ali? Mas Ali? Kemud Ustaz, siap. Oke. Ana jadi mudaris ya. Antum jadi Muhammad ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta? Ana minal Yabani. Yabani. Dari mana kamu? Saya dari Yaman. Jepang, ahi. Jepang itu. Yaban. Jepang. Ih, Yaman. Oh, Jepang. Jepang itu. Hampir Yaman. Iya, nggak apa-apa. Oh, Jepang siap Ustaz. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan manggil Ustadz lah. Anak ahi aja, anak bukan Iya, Ustadz. Mas. Mas. Mas Oke. Ustaz. Astagfirullah. Dilanjut. Wa min Mas. aina wa aina ammarun? Huwa minasini. Dan dari mana dan di mana Ammar? Dia dari sini nih, Cina Ustaz ya. Dan dia dari Cina. Oke. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Dan dari mana Hamid? Dia dari Hindia. Masya Allah. Aina Abbasun? Khoroja. Aina Zahabah? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina Zahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Oke, baik. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik. Pada pembahasan ini ada catatan penting ya. Jadi ketika kita menanyakan min aina anta, berarti pasti jawabannya ana min ya. Min itu artinya apa, Ikhwan? Min itu artinya dari. Oke, min itu dari. Nah, al-Yabani itu artinya Jepang. As-Sin itu artinya Cina. Al-Hindi artinya Hindia. Pakistan itu artinya Pakistan ya. Ya, Pakistan. Oh ya. Karena orang Arab nggak bisa ngomong P ya pakainya ba. Pakistan ya. Seperti itu contohnya. Terus pasangannya Zahabah
Ya, kalau kita perhatikan, pasti zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Zahaba artinya pergi. Pasti pasangannya ini adalah zahaba ilah ya. Iya. Ilah. Oke. Ilah. Ini pasangan umumnya ya. Yang sudah pasangan umum. Ya. Pasangan umumnya zahaba pasti pasangannya ilah. Kalau khoroja ya, khoroja pasti pasangannya adalah min. Contoh, kalau Anda mau ingin tambahin, Aina Abbasun khoroja minal mirhadi. Minal mirhadi. Ya. Zahaba ila khoroja min. Nah, ini pasangan secara umumnya sih seperti itu. Ya. Pasangan umumnya seperti itu. Itu yang mungkin bisa Anda tambahkan. Mirhadi itu seperti hammam, ya. Hammam itu kamar mandi, toilet, ya. Nah, ini yang mungkin bisa Anda tambahkan di sini ya. Jadi ini membahas terkait masalah penggunaan huruf jar dengan menggunakan min dan ilah. Fahimtum ikhwan? Fahimtu. Fahim. Ada yang mau ditanyakan? Udah dicatat? Apakah sudah dicatat? Belum, akhi. Proses. Bentar. Oke, silahkan ya. Itu hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu. Sudah? Udah, akhi. Udah, baik. Kalau begitu, Anda hapus ya. Anda hapus. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin. Apa artinya tamarin, ikhwan? Latihan. Oke. Tafaddol ahi Aldi. Kalau ujian apa namanya? Ikhtibarun. Oh, ikhtibar. Ikhtibarun atau imtihanun. Imtihan. Tuh. Ikhtibar. Kok Mas Rashid bisa juga kayak gitu ya, banyak baca ahi. Dan juga harus banyak hafalan. Sekali lagi bahasa Arab itu memang tidak mudah dan harus penuh perjuangan. Banyak-banyak baca dan banyak-banyak hafalan juga sih. Ikhtibar au imtihan. Tamarin itu artinya latihan-latihan. Ayo, tafadhal Aldi, ahi Aldi. Dibaca perintahnya, akhi. Dari perintahnya. Ajib ani las'ilatil atiyati. Khoto. Ulang lagi. Itu anilas. Ingat ketika itu kan langsung aja dibacanya itu anil ya. Anil as'ilati. Anil as'ilati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Gitu bacanya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ulang lagi sampai lancar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilat. Susah ya? Ajib lidah. Iya, memang belum terbiasa. Ana dulu juga gitu sih, belum terbiasa juga. Nanti kalau antum biasa enak kok. Ajib anil as'ilatil atiyati. Oke.
Artinya Afwan, belum tahu. ajibu itu jawablah. Jawab. Atas. Anil itu atas. As'ilatil pertanyaan soal-soal ya. Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyati itu berikut ini. Boleh kayak gitu. Catat loh ahi. Jadi Iya. setiap anak terjemahkan tuh dicatat. Ya. Apa ulang lagi? Ajib anil as'ilatil atiyati. Tarjim. Jawablah atas soal-soal berikut ini. Ya, boleh kayak gitu atau jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi itu apa teknik menerjemahkan. Jadi kalau penerjemahan itu nggak selalu letterlock kayak Google Translate ya. Paham maksud Anda ya? Siap. Siap, Masya Allah. Siapa itu semangat itu? Mas Ali kayak itu. Ali ya? Masya Allah. Nggak masalah. Tafadhol ahi Aldi. Min aina anta? Dari mana kamu? Terserah boleh jawab. Nggak harus sama di teks juga nggak masalah. Sama aja. Ana minal Yabani. Oke. Lanjut. Anta minal Filipina. Filipin. Anta minal Filipin. La. Ana minal Sini. Ana minas sin. Minas Sini. Minas sin. Oke. Man minas Sini. Ana. Oh ya, satu lagi. Man aina Hamidun. Hah? Man aina? Oh, man minas sin. Man minas Sini. Ya. Siapa? Minas Sini. 4. Minas Sini Ammarun. Oke, takjim. Tadi nggak diterjemahkan ya? Iya. Terjemahkan. Dari awal. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Nomor 3 aja. Siapa dari Cina? Dari Cina Ammar. Atau jawabannya boleh gini. Man minas sin ammarun. Boleh seperti itu. Atau boleh huwa ammarun. Boleh juga kayak antum tadi. Minas sin ammarun. Ya, terserah. Yang penting antum paham dengan bagaimana cara menjawabnya. Sekarang tafadhol ahi Ali. Nomor 4 Ustaz ya. Iya, nomor 4 ahi. Dari mana antum ini? Man. Oh, min. Min aina Hamidun. Kenapa dibaca Alhamidun? Min aina Hamidun. Ya, kenapa dibaca Hamidun? Tahu Ustaz? Kok nggak tahu? Tadi katanya paham. Ini nggak ada alif lamnya soalnya. Oh, nggak ada alif lamnya. Emang pernah? Oh, emang nama orang harus ada alif lamnya gitu? Pernah anak ngajarin gitu? Alhamid, pernah gitu? Maksudnya pernah ngajarin seperti itu? Alhamidu. Pernah ngajarin gitu? Al-Muhammad. Aina. Iya, Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Antum dikasih tekanan aja sudah. Anak ngelatih mental antum ya. Sebelum ketemu ustadz sesungguhnya ya. Hamidun itu ya kenapa dibaca dhammah ya. Ya, kenapa dibaca dhammah time? Ya karena dia termasuk isim a'lam lil muzakkar untuk laki-laki ya, yang tidak termasuk dalam al-ismul lazilah yang shorif. Itu yang alasan pertama.
catat ya. Alasan pertama apa? Karena Alam. itu isim a'lam yang diperuntukkan untuk laki-laki ya. Ya. Yang kedua, Hamidun itu termasuk nama Arab ya. Nama orang Arab. Oh, kalau Arab Pasti tanwin. Bukannya tadi Anda jelasin itu ya? Barusan Anda jelasin. iya kan. Oh, ya sorry. Sorry. Enggak sih, Anda enggak marah sih. Enggak, maksudnya Anda tadi Anda itu nanti kalau antum ketemu Ustadz Syakur, nanti kayak gitu nanti bakal nanti dibiarin antum pusing sampai antum nggak bisa jawab nanti. Waduh. Jadi makanya Anda itu mulai melatih antum. Ini sederhana loh masih, belum Anda tekan, sedikit tekanan aja ya. Wah, Anda soalnya sudah berapa kali ditekan sampai Anda itu salah jawab terus sama Ustadz. Kadang Anda udah benar jawabannya, bisa jadi Anda bisa merubah jawaban Anda. Padahal jawaban pertama Anda benar di awal. Itu biasanya menuju Ustadz Syakur. Ya benar kan, Ahi? Anda itu kalau ditanya kayak gitu tuh udah yakin, tapi dikasih subhan. Beneran. Yakin. Oh ganti Ustadz. Kan? Yang benar tuh jawaban antum yang awal tadi. Waduh, salah berarti. Gitu, Ahi. Jadi, Ana itu ngasih kayak gitu supaya antum lebih siap prepare. Jadi, kalau ditanya seperti contoh, min aina Hamidun, kenapa Hamidunnya dibaca domahtain? Karena Hamidun merupakan salah satu dari nama orang Arab. Nama orang Arab pasti akan ditanwin. Ya, ditanwin. Itu. Paham? Paham, insyaallah. Oke. Lanjut. Jawab. Hamidun minasini. Boleh. Atau huwa minasin. Huwa minasin. Huwanya balik kemana itu? Hamid. Yes. Ya udah ya, gampang ya anak kasih tahu. Karena terlalu baik hati ya mungkin ya. Karena nggak bisa setega Ustadz sih. Anak kasihan kadang itu. Tapi anak nanti coba belajar tega ya nanti ya. Lanjut. Aina dhahaba Abbasun. Abbasun, na'am. Abbasun dhahaba ila Makkah. Oke, boleh. Terakhir. Adhaba Aliyun ilal Azhaba. Adhaba, Ustaz. Iya, kalau azhaba lain lagi ceritanya itu. Dan Ana nggak mau bahas itu, panjang ceritanya itu. Jadi adhaba, Ustaz. A itu apa? Ana tanya sekarang. A itu huruf Apakah? Ya, huruf apa itu namanya? Lupa atau lupa enggak? Huruf apa ya? Istifham. Kepemilikan, Ustaz ya? Astagfirullah, kapan Anda ngajari kepemilikan? Jangan mengada-ngada, Mas. Ya. A itu adalah huruf istifham. Istifham itu kata tanya, huruf tanya ya. Siap. Catat. A ini adalah huruf istifham maaf di sini ya. Ya. A itu huruf istifham yang berfungsi untuk menanyakan. Artinya adalah apakah ya. Dicatat itu ya. A artinya apakah. Itu bentuknya adalah huruf apa, Mas Ali? Istifham. Masya Allah, mantap jawabannya. Nah, lanjut. Ya, Ustaz. Adhaba Aliyun ilal madiri. Mudiri. Mudiri. Ulang lagi.
Adhaba Aliyun ilal mudiri. Tarjim. Naam. Ali dhahaba ilal mudiri. Jawabnya naam, Zat. Ya, naam. Terus lanjutannya? Naam. Ali Naam Aliyun dhahaba ilal mudiri. Zahaba Aliyun ila mudirin. Gitu aja. Oh ya. Udah, anak nggak mau jelasin. Itu ada itu materinya. Cuma takut antum pusing lagi ya. Udah ya. Kenapa kok dibaca didahului zahaba? Ada yang tahu nggak? Mungkin Mas Ali mungkin udah belajar dulu kayaknya. Oh, kok Mas Ali? Mas Aldi. Ya. Ayo Mas Aldi. Kayaknya Belum, Akhi, belum. ala yakin. Kayaknya anak Kasa antum udah belajar deh. Belum, Akhi. Mas Dwi Saputra, zahaba. Apakah? Zahaba. Mas Dwi Saputra. Mas Dwi Saputra. Dia sambil jaga futsal, Akhi. Oh, jaga futsal. Iya, Oh. dia sambil kerja. Oh, kerja. Oh, gitu. Ya sudah, gak apa-apa lah, Bas. Oke. Zahaba itu adalah fi'il madi. Zahaba adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kok di awal, akhi, nanti ya pembahasannya, jangan sekarang ya. Oke. Nomor 2, anak lanjut sendiri ya, maksudnya untuk mempersingkat waktu. Iqra waktub ma'adukti awakhiril kalimati. Oke. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi al-yaban al-filibin minal hindi ila sin. Rokum salis. Iqra waktub, baca dan tulis. Min aina Fatimatu hiya minal hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari Hindia. Rokum sani. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Telah keluar seorang guru dari kelas dan dia telah pergi dari menuju kepala sekolah. Kharaja ilal mudar, anak ulang lagi. Kharajal mudarrisi, kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Telah keluar Pak Guru dari kelas ya dan pergi menuju ruang kepala sekolah maksudnya. Dari sini apa yang antum amati? Kharaja al-mudarrisu ya, kharaja al-mudarrisu minal fasli. Pakai minal ya. Kharaja pasangannya adalah minal ya. Zahaba pasti pasangannya dengan apa, ikhwan? Ila. Oke, mungkin Nana akan jelaskan ya. Kenapa kok kharaja di depan, zahaba di depan? Ketika ada fi'il madi di awal kalimat, maka itu kita sebut sebagai kalimat kerja, kalimat kata kerja. Atau bahasa Arabnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah ciri-cirinya diawali dengan kata fi'il ya. Dengan kata kerja atau fi'il ya. Itu ciri-cirinya. Dari
jumlah fi'liyah. Ya, berarti diawali dengan kata kerja, yaitu apa namanya? Fi'il ya. Contohnya, ini apa tadi? Kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Nah, di sini adalah huruf a'tof ya. Ya, huruf a'tof ya. Oke, huruf a'tof. Nah, kemudian anak lanjut wakum salis zahabat tajiru ilal dukani. Artinya apa, ikhwan? Telah pergi seorang pedagang ke toko. Zahabat tajiru ilal dukani. Telah pergi seorang pedagang ke toko. Wakum rabi' kharaja hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami. Ana ulangi lagi. Kharaja hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami. Telah keluar ya hamidun dari ruangan dan pergi ke kamar mandi. Itu sepintas yang Ana baca. Tugas kalian, mau Ana kasih tugas ya? Mau nggak? Halo? Halo. Halo? Ya, Tugasnya cuma satu ya. Tulis, kemudian kirimkan voice note kalian di grup WA. Ya. Tulis ini, kemudian bacalah sesuai dengan apa yang Ana sudah contohkan sebelumnya. Gitu ya. di voice note aja atau ditulis juga? Ya, dua-duanya Voice note lah. Wah, Dua-duanya. baik. Kebanyakan dalam 4 soal, dikit kok. Ini aja tugasnya. Siap, siap. Nggak banyak toh, cuma ini doang kok. Berarti difoto juga ya? Foto ya. Oke. Oh, ini ada sisanya ini ternyata. Nah, lanjut ya. Man kharaja minal fasli wakum homis. Man kharaja minal fasli. Siapa yang telah keluar dari kelas? Wakum sadis. Kharajat talibu minal mudarrisati wa zahaba ila suqi. Telah keluar seorang murid dari sekolah dan telah pergi ke pasar. Wakum sabi nomor 7. Khadijatu minas Sin wa Khalidun minal Yaban. Nomor 7, Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Oke. Kemudian Ana tambah boleh ya? Nomor 4 antum kerjakan ya. Tapi Oke. kerjakan nomor 4 dok fil farogi fi mayali dok fil farogi fi mayali harfu jarrin munas harfa jarrin munasiban. Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan huruf jar seperti munasiban. Munasiban contoh di bawah ini ya. Min ila fi ala. Silakan menggunakan kata-kata ini dan cocokkan. Yang cocok seperti apa ya? Apakah menggunakan min, apa menggunakan ila, apa menggunakan fi atau menggunakan ala. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nggak masalah ya? Bisa? Insya Allah. Berarti tugasnya ada nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan terakhir. Kita baca bersama-sama. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru ya.
Nah, silakan dihafalkan nanti ya. Oke. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Artinya apa, ikhwan? Sekolah. Sekolah. Al-faslu. Al-faslu. Artinya apa, ikhwan? Kelas. Kelas. Al-hammamu. Al-hammamu. Artinya apa? Hammamu. Kamar mandi. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Artinya apa? WC. WC ya. WC. Al-matbahu. Al-matbahu. Dapur. Dapur. Artinya dapur. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Artinya apa, ikhwan? Kamar. Kamar. Ruangan. Atau ruangan boleh. Al-jami'atu. Al-jami'atu. Artinya apa? Kampus. Kampus. As-suqu. As-suqu. Artinya apa? Pasar. Sak. Al-yaban. Yaban. Jepang. Ini. As-sinu. As-sinu. Inu. Cina ya. Minus. Al-hindi. Al-hindu. Al-Hindu. India. India. Al-Filipinu. Al-Filipinu. Artinya apa? Filipina ya. Filipina. Al-mudiru. Al-mudiru. Artinya Kepala sekolah. kepala sekolah atau kepala bagian apa ya, kepala lah ya, bos lah. Mudir. Zahaba Zahaba. artinya telah pergi. Kharaja Kharaja. Ya. artinya keluar. Fi di dalam. Ala Di atas. min Dari. ila. Ke. Oke. Min hurufil jarrin. Ini dari kata-kata apa? Dari huruf-huruf jar ya. Fi, ala, min, ila. Selesai materi pelajaran keempat udah kita tuntaskan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi kelima. Sebelum masuk materi kelima akan Ana jelaskan tentang mudhof wal mudhofun ilaihi yang telah dibocorkan sama Mas Aldi sebelumnya. Ya, tadi Mas Aldi udah bocorin mudhof wa mudhof ilaihi ya. Insya Allah nanti sebelum masuk ke sini akan Ana jelasin terlebih dahulu tentang mudhof wa mudhofun ilaihi. Barakallahu fikum wa ahsanu ilaikum. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Materi yang Anda jelasin apakah bisa dipahami? Oke, tugas yang nomor 3 tadi di apa? Ya, kenapa nomor 3? Jadi kenapa? Tugasnya diapakan yang nomor 3? Ditulis, terus dibaca, ya, sama baca, terus diharokati lah tulisannya nanti ya. Nah. Mas, mau tanya Mas. Silahkan, siapa ini? Ali. Oke, silahkan. Halaman 24. Oh ya. Itu tadi kan disebutkan mau ada huruf jar berarti Apa? Kalau ada huruf jar tadi kan saya jawab berarti kasro. Tadi jawabannya selain itu apa tadi? Nama lainnya itu adalah khofdu. Khofdu. Khofdu, kasroh itu. Khofdu. Statusnya khofdu. Kalau isim yang memiliki status khofdu, ya itu namanya majrur. Statusnya adalah khofdu. Ya, Anda jelaskan ya.
statusnya status hofdu ya. Hofdu. Isim yang mempunyai Hofdu. status hofdu, ya bahasa ana ini ya, Ya, Ustaz. hofdu, maka kita sebut sebagai ini adalah majrur. Paham tak? Iya, Ustaz. Majrur artinya Ya isim yang pada akhir katanya itu kasroh. majrur itu kasroh gitu ya. Tanda kasroh itu kita sebut statusnya adalah hofdu. Tapi jarang sih istilah hofdu itu. Kalau Majrur ya berarti. majrur ya. Ini makanya kan kalau kita belajar ilmu nahwu itu kan sebelum masuk ke marfu, majrur, mansub. Nah, kita mengenali status-statusnya dulu. Ada keadaan rafa, ada keadaan nasab, ada keadaan khafdu. Wah, kan ana kelebihan lagi jadinya. Nggak apa-apa ya. Ya, pandangan aja, Ustaz. Nggak, takutnya nanti pusing nanti ada yang berhenti gara-gara pendampingnya ini terlalu banyak menjelaskan di luar materi. Takutnya seperti itu. Nanti Soalnya, kan dipelajari juga sih. iya, tapi kan takutnya antum nggak kuat dasarnya. Karena sekali lagi ya, durusul lugah tujuannya itu bukan belajar ilmu nahwu shorof. Kalau belajar ilmu nahwu shorof, nggak pakai kitab ini, Ahi. Tapi pakainya itu referensinya pertama kitab Al-Jurumiyah. Terus ada Al-Muyassar. Ada kitab Al-Kafi. Al-Muyassar itu belajar ilmu nahwu. Al-Kafi itu belajar ilmu shorof. Ada yang campuran, itu menggunakan Al-Mukhtarat. Al-Mukhtarat itu kitabnya. Siap, Ustaz. Nah, tetapi ana di sini kombinasi. Selain ana jelasin kitab Durusul Lugha ini, ana jelasin terkait ini ya, yang ana pelajari itu terkait nama-nama ilmu nahwunya sama ilmu sharafnya, tapi nggak full. Karena nanti kalau anak kasih full, antum yang nggak kuat nanti. Soalnya, serius Ahi, ini anak mau cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Iya. Peserta yang sudah ikut jilid 1 kan lanjut ke jilid 2 ya. Iya, Ustaz. Itu karena tidak kuat dasarnya jilid 1, akhirnya memundurkan diri. Dan Ana sayang sekali kepada satu peserta ini yang sudah hampir 1 tahun mengikuti program, akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena nggak kuat dasarnya. Saya juga, Ustaz, nggak kuat itu. Dan juga ditambah lagi, penyakitnya para peserta itu apa? Tahu nggak? Malas. Bukan, malas itu umum. Rajin, ini kondisinya rajin ya. Tapi ini rajin tapi penyakit. Tahu nggak apa? Apa? Penyakitnya adalah terlalu banyak ikut program. Terlalu banyak ikut program. Itu yang salah. Antum ikut program bahasa Arab A, ikut program bahasa Arab B, C, D, gitu loh. Tapi nggak semua bisa ditekuni. Pasti bingung kan. Misal Mas Ali ikut program Ana ya, Ana nggak sakit hati sih sebenarnya. Maksudnya ya itu pilihan setiap orang kan ya. Antum ikut program B, terus antum ikut program C. Nanti penjelasan Ana pasti akan berbeda penjelasan dari program B sama C karena metodenya juga berbeda. Dan antum pasti pusing. Ini yang benar yang mana gitu. Akan memunculkan sifat pemikiran seperti itu. Sebenarnya yang disampaikan program A, B, C itu tujuannya satu sama. Tetapi cara penyampaian berbeda. Ada yang mau benerin dulu dari segi mufradatnya, ada yang mau benerin dari segi ilmu nahwunya dulu, ada yang benerin dari segi ilmu sorofnya. Jadi penyakit yang paling sering dialami para penuntut ilmu itu banyak kalau ikut program. Ya baik sih, maksudnya ikut program A, B, C gitu. Tapi takutnya antum yang nggak sanggup nantinya. Wong kadang ikut satu program aja banyak izinnya kok. Udahlah, jujur kan. Benar nggak, Mas Ali?
Ya, Zat, apa Zat? Ya. Nggak apa-apa, maksudnya Ana nggak nyindir antum loh ya, maksudnya teman-teman yang lain gitu kan, satu program aja masih keteteran, apalagi mau ikut banyak program gitu loh. Kan sekarang kan banyak program tuh bahasa Arab tuh, Ana lihat itu. Ya, berarti keinginannya bagus, cuman tidak mampu. Zat. Makanya itu. Jadi belajar ilmu itu ya harus sesuai dengan kemampuan gitu loh. Bedakan sama anak yang sudah sejak awal dididik untuk belajar Doa. agama, ya mereka bisa makannya ya kitab-kitab ini yang gede-gede, apalagi sudah menguasai mutun, matan ya wajar. Ya kalau kita kan udah pikirannya udah duniawi, ya akhirnya kita harus menyesuaikan dengan kapasitasnya kita gitu loh. Paham maksud Anda ya? Tetapi aksom itu continue gitu loh. Itu yang Ana harapkan. Jadi jangan sampai putus asa buat belajar bahasa Arab begitu. Karena Ana harapkan ya silakan kalau mau ikut program yang lain, tetapi sesuaikan aja gitu. Ana sarankan kayak ikut program ilmu nahwu sebagai penunjang ini, tetapi jangan dibuat sebagai alasan untuk ini apa istilahnya untuk membanding-bandingkan, akhirnya jadinya berat sebelah nantinya. Itu yang kejadian sama salah satu peserta yang sudah hampir 1 tahun ya ikut program ini, akhirnya berhenti di tengah jalan. Dan akhirnya itulah alasannya kenapa Ana buka kelas bahasa Arab jilid yang kedua lagi. Itu. Dan itu Ana akan seleksi itu. Kalau mereka yang nggak bisa, ya nanti otomatis turun grade-nya jadi jilid 1. Dan nanti akan bergabung sama teman-teman. Tapi nggak tahu sih, itu kembali lagi karena mereka juga nggak tahu kalau program jilid 1-nya itu jadwalnya hari Jumat. Karena memang sekali lagi yang di flyer Anasyak itu itu kan buat jilid 2 kan sebenarnya ya. Tapi banyak teman-teman itu yang ternyata belum selesai jilid 1-nya, tapi mereka katanya udah belajar bahasa Arab sebelumnya. Nah, itu nanti perlu Ana seleksi nanti. Ana tes. Kalau memang dasar-dasar Arabnya kuat, ya berarti Ana terima di jilid 2. Tapi kalau cuma istilahnya omdo doang, kalau ditanya apa itu mubtada, apa itu khobar, kemudian macam-macam mubtada itu apa saja, kalau nggak bisa jawab kayak gitu, ya udah, berarti otomatis grade-nya turun ke jilid 1. Seperti itu, ikhwan. Ana pikir sepertinya harus buka kelas baru ya buat antum mau buka kelas baru nggak buat kelas kita? Kayaknya 3 orang ini kasih ini. Nambah orang, Akhi. Iya nanti Ana mau rencananya mau nambah orang sih, cuma nanti lebih Ana perketat lagi ya aturannya. Ana harus perketat lagi. Dan Tambah orang, materinya diulang dari awal aja ya? Ya, setuju. Enggak lah, enggak. Ya, Emang kan. antum kasihan antumnya dong. Apanya? Hah? Mau ngulang dari awal. Kok capek Ana yang kan ada videonya yang itu. Ya silakan Ana lihat sendiri. Waduh ya Ustaz. Nah ini salah satu penyakitnya ini. Kalau dosen wani enggak koyo ngono. Itu yang ngajar mundur, bukan yang apa. Kalau enggak, sekarang Ana tanya, kalau antum ke dosen kayak gitu berani enggak? Cek berani enggak sama Ana bukan ustadz ya, tapi kalau sama dosen berani enggak kayak gitu? Pak dosen, ulang dari awal dong. Dikeplai gitu. Enggak dikeplai sih. Paling nanti nilai KHS-nya paling nilainya E mungkin. Oh, attitude-nya kurang nih. Auto E nih. Ya makanya intinya sih silahkan bisa lihat video. Ini kan udah anak record. Ya. Ya, paling pasti dalam waktu 2 jam ini pasti bosen lah lihat kita ngomong-ngomong. Paling diambil inti-intinya aja deh. Makanya kan Ana jujur kalau Ana ya jujur ya, Ana mau cerita dikit aja. Setiap Ana recording ini ya, record Zoom ya, Ana nggak pernah lihat lagi. Bukan nggak pernah, dikit Ana lihat, kecuali hal-hal yang penting aja. Nggak pernah Ana lihat sampai awal sampai akhir.
Karena bosan, ahi. Jujur ya, kalau anak loh ya, Iya. ya akhirnya anak belajar sendiri aja gitu loh. Belajar dari catatan anak. Tapi nggak apa-apa, tetap anak fasilitasi. Mungkin kalau ada teman-teman yang memang kuat lihat dari awal sampai akhir ya tafadhol gitu loh. Itu aja sih. Jadi jangan lupa ya, nanti anak akan kirimkan surat pernyataan. Silakan nanti antum isi nanti ya, Mas siapa? Mas Aldi, terus kemudian Mas Ali Kadina sama Mas Dwi Saputra, nanti tolong isi nanti ya surat pernyataan tersebut. Tanpa materai, cuma isi saja gitu loh. Nanti anak edit nanti. Itu aja sih. Diisi sebagai bentuk ini. Komitmen saja. Itu bukan buat anak sih, tapi tepatnya buat antum sendiri gitu loh. Jadi apa yang antum ucapkan tuh ada komitmennya gitu loh, ada bukti nyatanya. Kalau antum hilang-hilangan kan berarti anak udah punya bukti, punya ini istilahnya punya pegangan gitu loh. Bahwasanya ternyata selama apa yang antum ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ditulis di surat pernyataan. Jadi itu merupakan bentuk perjanjian dari antum sendiri gitu loh. Itu aja sih. Bisa dipahami, Ikhwan? Ya, Tauhid. Bisa ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya udahlah ya. Insya Allah nanti anak akan ngasih info lebih lanjut untuk aturan-aturannya nanti anak akan sampaikan lebih detail setelah anak melakukan proses seleksi alam lagi supaya nanti anak lebih fokus kepada para peserta yang aktif-aktif saja. Baik, itu saja yang perlu anak sampaikan. Anak ucapkan jazakallahu khairan atas kehadiran antum semua. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari Ana selaku pendamping, ada salah kata perbuatan. Ana mohon maaf. Semoga apa yang Ana sampaikan dapat bermanfaat bagi antum semua untuk mempersiapkan dalam mempelajari bahasa Arab dengan menggunakan kitab Rusululllah ini. Baik, mari kita tutup dengan kafatul majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi